tutup hatinya untuk menerima hidayah petunjuk Allah, lalu Allah biarkan dia dalam kesesatan sesuai dengan pilihannya, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan petunjuk hidayah kepada dirinya. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah, ditaati, dipatuhi segala titah dan perintahnya kecuali Allah yang satu, yang esa, yang tunggal, tidak ada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusannya yang tidak ada nabi dan rasul sepeninggalnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Hendaklah kalian takut terhadap siksa dan murka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan pemimpin di antara kalian orang yang beriman, yang mentaati Allah dan Rasulnya. Maka jika kalian berselisih tentang suatu perkara, maka kembalikanlah perkara yang diperselisihkan itu kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh pada dua perkara itu, maka menjamin kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Dua perkara itu adalah kitab Allah Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya. Alhamdulillah, dengan takdir, irodah, inayah serta nikmat dan rahmat Allah semata, pada pagi hari ini kembali kita dapat berkumpul, bertemu wajah, bermuajah dalam kegiatan rutin thalabul ilmi, khususnya di hari Ahad setelah kita menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Kita bersama-sama melaksanakan tugas hidup kita selama hayat, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan aktivitas ibadah yang kita lakukan dicatat, diposisikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ibadah makbulah, sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta menjadi kifarat dosa yang kita lakukan di masa-masa silam. Amin ya mujibas salihin. Wadiman Bapak dan Ibu yang saya hormati, dan kita kembali bersua dalam kajian akidah Islam, di mana pada pertemuan yang lalu, yakni 1 bulan yang lalu, kita telah mengkaji ulang terkait dengan konsep keimanan yang diungkap dalam Al-Quran surah Al-Asr, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dengan tegas bagaimana kebanyakan manusia dalam kehidupan dunia ini, di mana kata Allah bahwa mayoritas kebanyakan manusia merugi. Ada mereka yang tidak merugi, mereka yang tidak celaka, mereka yang hidupnya selamat, yakni mereka yang mengisi hidupnya dengan iman, lalu dibuktikan dan dijaga imannya dengan amal soleh, lalu kemudian menjaga iman dan amal soleh dengan cara saling mengingatkan untuk mentaati kebenaran dan saling mengingatkan untuk menetapi kesabaran. Itulah ciri dan kriteria dari manusia yang hidupnya selamat dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan merinci, membahas secara terperinci dari apa yang disebut dengan iman. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam ajaran Islam kerap kali ditemukan ada istilah atau bahasa, ada terma yang ia tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain dengan terjemah yang sangat singkat, dengan terjemah yang sangat simpel. Di antara istilah itu adalah 3 istilah yang sudah kita bahas pada pertemuan silam, berangkat dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ketika berdialog dengan malaikat Jibril. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari antara lain, di mana malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang apa yang disebut dengan iman, mal iman, kemudian mal Islam, mal ihsan. Ada 3 istilah, 3 pilar pokok dalam ajaran Islam, yakni iman, Islam, ihsan. Itu 3 istilah yang tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa apapun dengan bahasa yang simpel, dengan bahasa yang singkat. Kalaupun ada terjemah, maka itu menunjukkan bukan kekurangan bahasa itu, tetapi itulah yang lebih mudah untuk mewakili istilah tadi. Contoh kata iman. Dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia, kalau ibu dan bapak lihat dalam Quran terjemahan misalnya, sering diartikan percaya. Bahwa kata iman itu artinya percaya. Pertanyaannya adalah, apakah iman itu percaya? Maka jawabannya, iman tidak hanya sekedar percaya, tapi bahasa Indonesia yang simpel untuk bisa mewakili kata iman itu adalah percaya. Kenapa demikian ibadah iman? Karena ketika seseorang percaya kepada orang lain, apakah orang yang percaya kepada orang lain otomatis dia akan taat? Otomatis dia akan ikut, akan nurut? Jawabannya belum tentu. Karena itu maka iman tidak hanya sekedar percaya, tapi iman dalam konsep Islam itu ada ketaatan. Maka bahasa yang mungkin lebih tepat adalah mempercayakan diri. Bukan hanya percaya, tetapi mempercayakan diri. Kenapa? Karena kata mempercayakan diri itu menunjukkan ada ketaatan. Dia berserah diri, dia bersedia untuk diatur, untuk taat kepada yang dia percayai. Karena itu maka para ulama menjelaskan disebut dengan iman adalah tasdikun bil jinan. Itu membenarkan dengan hati. Dalam pengertian lain, tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati. Wa iqrarun bil lisan, dan mengikrarkan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, dan kemudian melakukan, mengerjakan dengan amal perbuatan, dengan anggota badan. Itu disebut dengan kesempurnaan iman. Tapi pokok iman itu sendiri adalah urusan hati. Tetapi ketika disebutkan tentang seluruhnya, itu menunjukkan kesempurnaan iman. Jadi ketika kita membahas iman, berarti itu urusannya urusan itikad, urusan keyakinan, urusan hati. Karena urusan hati, urusan batin, maka urusan iman itu nggak nampak. Tidak bisa kita mengetahui orang itu beriman atau tidak beriman. Karena iman itu urusan hati. Karena demikian maka orang munafik itu orang yang tidak terlihat kewajiban iman dari Imam Muluk, karena nifak sendiri adalah urusan hati. Jadi iman, nifak atau munafik itu urusan hati, maka tidak bisa diketahui. Mau orang beriman, mau orang munafik itu nggak kelihatan yang sebenarnya. Karena iman dan nifak itu urusan hati, perbuatan hati. Maka disebutnya pembahasan akidah, urusan sistem credo, urusan keyakinan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalaupun kemudian ada yang terlihat, misalnya orang melakukan ibadah sholat, pertanyaannya, orang yang beriman sama orang munafik, kira-kira sholatnya dua-duanya? Kira-kira sholatnya dua-duanya? Sholat dua-duanya, Pak. Makanya disebut munafik itu karena memperlihatkan ketaatan, tetapi menyembunyikan kebencian. Dia memperlihatkan ciri iman, tapi dia menyembunyikan kekufuran. Itu orang munafik. Nah sekarang orang yang beriman, tiba-tiba dia sholat, tentu saja yang namanya orang beriman pasti sholat. Tapi belum tentu orang yang sholat itu pasti orang beriman. Bisa dipahami? Karena orang munafik juga sholat. Karena itu maka sholat itu ciri dari iman. Bukan sholat itu iman, tapi sholat ciri dari keimanan seseorang. Yang namanya ciri, Pak, itu nggak bisa dipastikan.
Ciri itu hanya menunjukkan, Pak. Tidak bisa memastikan, itu hanya ciri, hanya menunjukkan, ngasih tahu ke kita, tapi apa yang sebenarnya begitu kita tidak tahu. Maka ketika seseorang sholat, tidak bisa kemudian langsung diklaim bahwa pasti dia orang beriman. Tidak bisa kita. Karena orang munafik pun sholat. Orang munafik pun mengeluarkan zakat, bersedekah. Orang munafik pun beriman itu memperlihatkan akhlak yang baik dalam kehidupan sehari. Karena itu kewajiban dari Rasulullah, urusan iman, urusan batin sangat rahasia. Karena sangat rahasia, maka justru disitulah posisi iman menjadi pondasi. Yang pondasi tersebut tentu akan berpengaruh terhadap apa yang kemudian terbangun di atasnya. Persis seperti bangunan sebuah rumah. Pondasinya kelihatan nggak, Pak? Kalau rumah dibangun pondasinya kelihatan nggak, Pak? Kan jarang kelihatan, Pak ya. Pondasinya biasanya terkubur ya, Pak ya. Yang kelihatan itu dinding, tiang gitu, Pak ya. Sama atap kan. Kalau pondasinya nggak kelihatan. Bagaimana Imamullah? Justru karena demikian maka apa yang ada di atasnya itu menjadi bernilai. Manakala urusan akidahnya, urusan imannya itu kokoh. Tapi kalau imannya bermasalah, maka bangunannya pun akan bermasalah. Maka iman itu menjadi fondasi dalam ajaran Islam, perkara yang esensi dalam ajaran Islam, perkara yang mendasar dalam ajaran Islam. Bagaimana Imamullah? Dan itu pula yang menjadikan sebuah amal, yang amal tersebut tentu amal soleh, amal yang baik, menjadi bernilai. Kenapa? Karena fondasinya iman. Kenapa begitu iman? Karena amal yang kita lakukan itu ada keyakinan, ada konsekuensi dari amal. Ketika orang berbuat amal soleh, maka ia berharap mendapatkan balasan. Dan itu sesuatu yang manusiawi. Karena manusia itu makhluk yang membutuhkan sesuatu. Maka ketika seseorang beramal soleh, lalu ia mengharapkan balasan. Lalu pertanyaannya, siapa yang menjamin balasan itu? Siapa yang bisa memberikan jaminan terhadap balasan amal soleh? Maka jawabannya tidak ada yang mampu melakukan itu kecuali yang Maha memberikan balasan itu. Dan balasan tersebut dari yang Maha itu janjinya pasti. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menjamin. Makhluk iman tidak bisa menjamin meskipun dia bisa berjanji. Meskipun dia bisa memberi sesuatu, tapi tidak bisa menjamin dia bisa memastikan memberi sesuatu. Karena sesuatu itu pun dia tidak memilikinya kecuali dengan izin yang Maha memiliki segala sesuatu. Karena itu maka iman menjadi landasan harga mati bagi setiap amal soleh. Karena amal soleh akan bernilai tergantung kepada iman. Itulah kenapa dalam surah Al-Asr, kemudian surah-surah lain atau dalam sabda Nabi, iman itu menjadi pokok dari semua aktivitas seorang muslim. Di kita itu Pak ya, misalnya ada acara, acaranya pernikahan misalnya Pak. Nah, terus Pak kira-kira mau bawa kado apa nih? Nah itu bawa kado apa nih? Kemarin kan kita nikahan ya, anak kita itu beliau ngasih apa kemarin? Ngasih gelas, udah kasih gelas lagi aja, gitu kan? Ya Pak, udah Pak. Gelasnya yang kayak gimana? Itu gelasnya kayak gitu. Oh kasih, udah cari gelas yang kayak gitu. Nah kadonya sama tuh Pak. Kita kayak gitu Pak. Nah itu ya baik juga, itu baik juga. Cuman kalau rujuk kepada cara bersyukur harusnya lebih baik. Jadi ketika kemarin kan ngasih gelas, kita gelas kasih lebih bagus dari itu. Ya, kalau cari yang lebih bagus lah. Ya kalaupun gelas cari yang lebih bagus dari itu. Itu disebutnya bersyukur Pak. Jadi orang bersyukur itu ketika membalas dia akan melakukannya lebih baik. Nah itulah contoh dari Allah. Allah
memberikan balasan kepada kita dari amal perbuatan soleh kita yang tidak sebanding. Kita hidup 100 tahun dengan amal soleh, capek, menderita, tapi dibalas oleh Allah dengan kenikmatan yang kekal abadi. Baik, bagaimana dengan Allah? Lalu kemudian buat iman dengan dasar itu sangat jelas di antara dalil dalam Quran bahwa amal soleh itu menjadi berkualitas, bernilai manakala dengan iman. Maka iman merupakan harga mati menjadi pondasi dari semua amal yang kita lakukan. Dan mohon maaf Bapak Ibu, kalau sudah menyangkut urusan batin, amal batin Pak, maka sebuah amal itu nilainya ditentukan oleh itu, oleh kualitas imannya. Contoh misalnya, sebentar lagi kita akan melaksanakan saum Ramadan. Rujuk kepada hadis qudsi riwayat Imam Al-Bukhari, Rasul bersabda, Allah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu. Setiap perbuatan anak Adam, setiap perbuatan manusia dilakukan oleh pelakunya untuk dirinya. Ila siyam, ila saum, kecuali ibadah puasa, ibadah saum. Fa innahu li, karena ibadah saum itu dilakukan oleh pelakunya untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang berikan balasan kepadanya. Saya ulang ya. Rasul bersabda, Allah berfirman, hadis qudsi, bahwa setiap perbuatan manusia dilakukan oleh pelakunya untuk dirinya, kecuali ibadah saum, ibadah puasa. Ibadah puasa dilakukan oleh pelakunya untukku, kata Allah, bukan untuk dirinya. Dan aku sendiri yang memberikan balasan kepadanya. Berarti mana Imam Allah? Ibadah saum itu, ibadah puasa itu, kita menahan makan dan minum. Dilihat secara hukum ya. Orang menahan makan, minum dan hubungan suami istri di siang hari dari terbit fajar hingga terbenam matahari, maka saumnya sah. Tapi kalau soal diterima tidak, ada sisi lain nilai. Apakah dia meninggalkan perkara yang maksiat tiba-tiba atau tidak? Saumnya jalan, STMJ, saum terus, maksiat jalan. Bukan susu telur jahe Pak ya. STMJ-nya. Saum terus, maksiat jalan. Nah, jadi secara hukum pokoknya kalau nahan makan minum itu di siang hari, dari terbit fajar, dari subuh sampai terbenam matahari, maka sah saumnya Pak. Nah, pertanyaannya adalah, saum itu kan kita menahan makan minum misalnya. Makan minum itu kebiasaan kita, betul Pak? Jadi wajar kalau ada orang sedang berpuasa terus lupa makan, lupa minum Pak. Maksudnya pas liur ambil minum kan? Lupa kan saya saum. Kenapa lupa Pak? Kenapa lupa? Karena minum itu kebiasaan kita Pak. Jadi wajar orang lupa minum ketika saum Pak, karena makan minum kebiasaan kita. Jadi Pak, ibu bapak makan minum itu kebiasaan. Tapi luar biasa orang ketika berpuasa dia menahan diri, nggak mau melakukan kebiasaannya dalam waktu yang sangat lama, kurang lebih 12 jam. Oke? Pertanyaan saya, bapak ibu bisa nggak curang? Bapak ibu bisa nggak curang? Sangat bisa, sangat bisa. Karena saum itu Pak rahasia. Beda dengan sholat. Kalau sholat kan kelihatan, Allah lagi sholat. Coba lagi saum Pak, orang lagi dagang, saum apa enggak kan kelihatan Pak. Yang kelihatan dia puasa kadang, tapi makan bakso kan itu kelihatan banget ya. Makanya kalau di kampung saya Pak, ketika saum itu Pak, ketika puasa itu nggak boleh makan bakso, nggak boleh makan somai Pak, karena sedang puasa gitu maksudnya. Betul Pak? Bapak serius banget. Bapak serius banget. Aduh, iya bukan di kampung saya, di sini juga begitu Pak ya. Iya, orang berpuasa kan nggak boleh makan bakso Pak. Mau di sini mau di kampung saya sama aja, betul nggak Pak? Nah, ibu sih serius banget sih. Jadi ketika ibu kemudian bapak saum bisa nggak curang? Bisa. Dulu lagi kecil Pak, saya ya bisa di kampung lah ya. Kita istilah nyemen, atau nyemen Pak. Nyemen itu curang, makan di siang hari sembunyi-sembunyi Pak, itu nyemen. Tapi anak kecil, nggak tahu bapak-bapak Pak. Jadi anak kecil lagi anak-anak gitu kan, sembunyi makan apa gitu Pak. Ada yang tahu ini gitu Pak. Jadi orang ketika berpuasa itu bisa curang. Udah itu kebiasaan Pak, dia bisa curang, masuk aja ke kamar kunci sendiri yuk.
Ada yang kayak gini makan kan, udah kenyang pokoknya. Nanti pas buka ikut buka juga kan, gitu. Itu bisa dilakukan. Pertanyaannya, kenapa orang berpuasa dia berjuang untuk tidak melakukan pelanggaran? Padahal pelanggaran itu bisa dilakukan, paham? Itu yang dimaksud bahwa orang berpuasa dia tidak sadar, dilatih tentang ihsan. Dengan ibadah puasa orang dilatih tentang muraqabatullah, yakni pengawasan Allah. Bahwa dimanapun dia berada, dia sadar bahwa ada yang mengawasinya, Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu Pak maksudnya. Sebab kalau tidak begitu Pak, orang bisa berbuat curang. Nah orang yang berpuasa itu luar biasa, dia menahan diri dari kebiasaannya Pak dalam waktu 12 jam. Padahal dia bisa curang. Itu yang dimaksud bahwa orang yang berpuasa untukku, bukan untuk dirinya. Karena kalau berpuasa untuk dirinya, dia cari tempat tersembunyi lalu kemudian melakukan kecurangan. Nah karena begitu, maka tingkat kesulitannya tinggi. Karena tingkat kesulitan tinggi, maka kata Allah, wa ana azimi, aku sendiri yang memberikan balasan kepadanya tanpa batas. Jadi terserah Allah. Maka orang ketika berpuasa pahalanya beda-beda. Bisa dapatnya 100, bisa dapat 1000, bisa 1.000.000, terserah Allah. Tergantung kualitas dari keimanan dia ketika melaksanakan ibadah saum. Kenapa? Ibadah saum rahasia. Orang bisa curang karena tidak kelihatan. Orang lagi ngaji, saum apa nggak ketahuan kan? Sedang dia sholat, saum apa tidak nggak ketahuan kan? Orang sedang bekerja, karena apa? Orang yang bersaum dia sedang bekerja, sedang sholat, sedang urusan dunia, urusan akhirat, beriman, itu tetap dia sedang bersaum. Paham? Jadi sangat rahasia. Semakin rahasia sebuah perbuatan, maka semakin tinggi nilainya. Itu menunjukkan kualitas iman. Karena iman itu rahasia. Jadi paham Pak? Ibu paham Bu? Sampai sini Bu? Iman dari iman. Karena itulah maka iman menjadi pokok dalam kehidupan. Dan pokok iman dari keseluruhan, bahkan konsep Islam seluruhnya adalah bermuara kepada fa'alam annahu la ilaha illallah. Sampai jam berapa? Belum bunyi kan? Belum bunyi? Oke, saya jawab. Baik. Sedikit ya, sedikit saya tutup dengan apa yang dimaksud dengan la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi Pak, ini ada 5 orang nih, 5 orang di sini. Yang 5 orang ini kuat, semuanya kuat. Ya Pak, paham Pak? Terus Bapak bilang, kamu jangan minta tolong sama ini. Kamu minta tolong sama ini aja. Yang ini semua kuat, tapi kita bilang kamu kalau minta tolong jangan ke yang ini, tapi yang ini aja. Sekarang kalau Bapak minta tolong sama yang ini, kira-kira yang ini tuh kuat apa enggak? Bisa nolong enggak? Yang 4 ini bisa nolong enggak? Diulang. Ini kayaknya udah enggak fokus nih. Makanannya mana nih? Ulang ya. Ini ada orang kuat 5. Yang 5 ini bisa, karena kuat, dia bisa menolong. Paham gak? Nah terus Bapak bilang sama orang, sama teman, sama anak, kamu kalau minta tolong jangan sama yang ini, tapi yang ini aja. Ketika Bapak milih yang ini, kira-kira 4 bisa nolong gak? Bisa. Paham gak? Oke. Jadi yang disebut la ilaha illallah bukan begitu. Yang disebut la ilaha illallah adalah ini lemah, ini kuat, bisa bagi. Terus kita bilang bahwa kamu jangan minta tolong kecuali yang ini. Jadi apa? Karena tidak ada yang kuat kecuali yang ini. Yang ini mah tidak kuat, semua lemah, paham enggak? Tapi kenapa ada orang yang memilih ini? Padahal lemah. Bahasanya adalah bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah. Disebut tidak ada ilah kecuali Allah karena memang tidak ada ilah selain Allah. Yang namanya harta, yang namanya materi, yang namanya dunia itu bukan Tuhan, tapi ada manusia yang mempertuhan. Jangan kamu diilahkan, jangan kamu itu dilalaikan oleh harta, oleh materi, oleh keluarga,
oleh jabatan. Kenapa? Karena semua itu bukan Tuhan, tapi ada manusia yang menjadikan itu sebagai Tuhan. Namanya mempertuhan, disebut Pak. Tapi kalau menjadikan Allah sebagai Rob, memang Allah itu adalah Rob. Jadi pengertian la ilaha illallah itu lewat iman, bukan segala sesuatu itu Tuhan, termasuk Allah. Tapi kita jangan mempertuhan kecuali Allah, bukan itu. Selain Allah lemah. Jadi apa? Karena selain Allah lemah, maka selain Allah tidak layak dipertuhan. Yang layak dijadikan sebagai Rob hanya Allah, karena Allah maha kuat, maha segalanya. Sementara yang lain itu lemah. Tetapi ada manusia yang justru mempertuhan yang lemah itu. Itu makna la ilaha illallah. Bahwa tidak ada yang punya hak untuk disembah kecuali Allah. Kenapa? Karena selain Allah bukan ilah. Karena selain Allah bukan Rob. Karena selain Allah bukan Tuhan. Jadi apa? Hanya Allah saja itulah Rob. Hanya Allah saja itulah ilah yang sebenarnya. Adapun yang lain, yang manusia itu menjadikan mereka sebagai Tuhan, itu bukan Tuhan, tapi dipertuhan. Ada yang menyembah berhala, berhala bukan Tuhan, gitu. Tapi ada orang mempertuhankan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sementara nanti kita akan bahas lagi, masih panjang beriman sebagai pengantar dari pembahasan tentang iman sampai ke pokok dari iman dan pokok dalam ajaran Islam, yakni la ilaha illallah, dan itu yang menentukan seseorang itu husnul khotimah. Jadi la ilaha illallah itu di ujung kehidupan kita menentukan. Kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, man kana akhiru kalam la ilaha illallah, siapa yang akhir ucapan hidupnya la ilaha illallah, niscaya masuk surga. Itu menunjukkan berarti semua pokok dalam ajaran Islam itu merujuk kepada la ilaha illallah yang disebut adalah tauhid, dan itu adalah merupakan ajaran utama dari ajaran Islam yang dibawa oleh semua para nabi, yang disempurnakan oleh nabi yang terakhir, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, kehidupan ini pokoknya satu, tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Silakan, ada pertanyaan. Ya, Ustaz. Itu tadi dijelaskan masalah qiyamul lail. Bentar, satu-satu. Tadi masalah qiyamul lail atau sholat malam, Rasul lebih senang memang sholat sendiri. Tapi akhir-akhir ini juga ada yang suaminya mau bangun malam sholat, terus istrinya bangun juga Ustaz. Terus istrinya ngomong, yaudah Pak, kita makmum sholat malam. Padahal Rasul sampai terawih saja berapa hari di masjid terus di rumah. Itu karena memang Rasul mau menyendiri. Tapi bagaimana dengan terawih itu Ustaz, yang mulai yang terawih dilaksanakan? Mohon penjelasan Ustaz. Dari pertanyaan Bapak tuh harus ada yang diluruskan dulu. Nah, jadi coba saya coba rinci ya dari pertanyaan Bapak. Nanti pakai Bapak ya, dari Bapak dulu. Gini Pak, Rasulullah itu tidak pernah ngajak orang secara sengaja, termasuk istrinya atau siapa, untuk sholat malam, sholat tahajud. Ini di luar Ramadan ya Mas. Bisa pahami? Di luar Ramadan, Nabi tidak pernah ngajak orang sholat malam. Yang dalam bahasa sholat tahajud, dia mulai bahasa kita ya. Berarti mana di Allah? Tapi yang ada adalah Rasul sholat, sahabat ikut, dan Rasul tidak mencegah, paham nggak? Maka disebutnya itu boleh nggak sholat tahajud itu berjamaah? Boleh, tapi nggak boleh dikondisikan. Jadi bapak lagi sholat terus istri ikut, jangan dilarang, jangan, biarkan saja, biasa seperti berjamaah, paham nggak? Nah sekarang gini, kok begitu? Itu tadi Rasulullah sholat, kan aturan dalam Islam yang diajarkan Nabi, kalau kita sholat berjamaah, ini aturan sholat berjamaah, kata Rasulullah, idza sholat ahadukum linnas falyukhaffif. Apabila seorang dari kalian mengimami sholat orang-orang, maka hendaklah ringankan, jangan diperberat, jangan diperlama.
Fa inna fihi mudhaif, karena bisa jadi di makmum itu ada orang lemah. Wal kabir, ada yang manula, yang sudah sepuh. Wadal hajat, dan orang yang punya keperluan. Dalam hadis lain, wal marid, ada orang yang sakit. Maka kalau kamu mengimami jangan memperberat. Ringankan sholat berjamaah itu, itulah kata Nabi. Nah, berarti bisa dipahami oleh kita, kalau memang niatnya berjamaah, maka seorang imam harus memperhatikan ketambahan. Nah, ini mah Rasul sholatnya, Pak. Ada sahabat ikut kan? Sama Nabi tidak dilarang. Cuma kalau bahasa kita, silakan aja ikut asal ente kuat, bisa kan? Itu indikator bahwa sholat tahajud itu Nabi nggak pernah ngajak-ngajak. Tapi kalau ada yang ikut silakan. Cuma kalau dia ikut, ya jangan jadi begini. Wah, gara-gara ada dia, saya sholatnya jadi disingkat. Enggak, gitu. Ya urusan saya itu, paham nggak, Pak? Itu maksudnya. Itulah menunjukkan bahwa sholat tahajud tidak lebih utama berjamaah. Tapi kalau mau jamaah ikut, misalnya seorang, silakan. Yang nggak boleh kondisikan diumumin. Saya mau sholat tahajud yuk, kita sholat tahajud yuk, gitu nggak boleh. Nggak ada contohnya, tiba-tiba. Nggak ada tuntunannya dari Nabi. Bahkan suatu ketika Nabi pernah mengusir para sahabat untuk tidak ikut sholat tahajud Nabi. Jadi pernah terjadi Rasulullah sholat, lalu kelihatan karena kan Rasulullah itu kamarnya ada tirai. Jadi Rasulullah sholat kelihatan di masjid. Ada sahabat ikut, Pak, Rasul nggak ngajak. Sahabat ikut banyak, Pak, berjamaah besar. Selesai. Malam itu beres, besoknya, Pak, orang-orang ngobrol kan, kasih tahu tadi malam kita ikut sholat malam ini tahu. Jadi mereka yang tidak ikut pada ikut. Ini kasusnya di luar Ramadan, bukan yang Bapak tadi sebutkan ya. Lalu kemudian buat iman, itu orang makin banyak di malam itu, malam berikutnya. Rasulullah melihat, kok di masjid banyak orang ramai itu ngapain? Sampai ada sahabat karena nggak melihat Rasul belum mulai juga sholatnya, sampai maksudnya ngasih tahu kami sudah ngumpul gitu maksudnya. Kok Nabi belum sholat juga gitu? Maka Nabi keluar, kan makin banyak Rasul keluar. Kata Rasulullah, lakukan ibadah sesuai kemampuan kalian. Jangan memperberat. Karena kan Rasulullah sholatnya lama, khawatir mereka jadi susah gitu. Kata Nabi, lakukan sekemampuan kalian. Itu sabab burun, sebab turunnya hadis Nabi bersabda, fa inna afdhalas sholatil mar'i fi baitil maktubah, kata Nabi. Karena sesungguhnya seutama-utamanya sholat bagi seseorang itu di rumahnya, kecuali yang wajib, kata Nabi. Diusir sama Nabi pada suruh pulang, sholat di rumah semua, kata Nabi. Diusir semua pada pulang semua. Itu Pak, ya. Jadi cukup. Jadi ke sono kan bukan namanya ditanya itu. Kalau cukup ini. Iya, tapi saya tanya dulu ke sono aku izin. Semua sih. Oh, Pak, paham Pak? Iya, saya tutup nih sekarang, nggak usah ada tanya jawab nih. Ya, gitu. Silakan Pak. Cukup. Baik, terima kasih Pak. Karena sudah cukup katanya. Jadi saya tutup. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.